Ya, betul. Karena kita tahu juga Dato Sri Tahir ini pemilik dari Mayapada Group itu Hmm. adalah orang yang kita tahu ada video-video ya ketika dia dibopong oleh pasukan Hmm. Brimob Oh gitu. iya Dia pada waktu itu ya. memberikan dia memberikan memang banyak sekali bantuan Hmm. untuk pembangunan kepolisian di Indonesia. Ya, Jadi seperti infrastruktur apa dan sebagainya dia bangun itu ya, sehingga kemudian yang kalau dikenal tidak sebagai salah anu lah, filantropis lah dia ya, karena dia bangun juga di sebagai UGM, filantropis. bantu UGM juga ya waktu itu ya. Betul. Hmm. Jadi memang dia kalau tidak salah sebagai diangkat sebagai anggota kehormatan begitulah Yes, ya. oke. Jadi banyak sekali yang nge-hoax memang mengatakan sebagai pembina BRIMOB, pembina Polri, bukan statusnya itu sebagai Ya. anggota kehormatan kalau tidak salah itu. Tapi walau bagaimanapun kita melihat kedekatannya sangat dekat begitu dengan karena itu terjadi di era Jokowi ya, Hmm. dan ini adalah salah satu taipan pendukung dari pemerintahan Jokowi Hmm. yang kita tahu juga tahun 2018 dia mendapatkan bintang kehormatan gitu. Hmm. Ya, pihak bintang salah satu bintang Mahaputra kehormatan lah begitu Hmm. karena berbagai jasanya untuk Indonesia begitu ya narasinya seperti itu. Walaupun mungkin kalau kita soal lingkungan, soal apa dan sebagainya mungkin kita bisa saja berbantah gitu. Karena apa perusahaan-perusahaan yang misalnya tidak apa para 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 pengamat, para ahli, para aktivis misalnya seperti itu salah satu yang menyebabkan kerusakan lingkungan misalnya seperti itu. Tapi ya kita tahulah seperti kata Mas Ersu ini artinya Jokowi masih berkuasa ya Oh kalau iya, kita lihat. itu Ya, clear saya kira ya. Jadi nggak clear. jadi semakin clear dan mesti diingatkan gini, penciuman politik dari para Taipan itu tajam karena mereka itu kan harus betul-betul bisa membaca kemana arah kekuasaan itu berubah karena itu berkaitan dengan Mhm. stabilitas bisnis mereka. Itu sebenarnya Ya. dalam tanda petik sebenarnya ini mungkin jangan disalahartikan ya. Itu ya wajar-wajar saja mereka melakukan itu karena mereka berkepentingan untuk melindungi aset-aset mereka, bisnis-bisnis mereka. Tetapi Mhm. kalau kita ngomong keluarga James Riyadi ini, keluarga Mohtar Riyadi ini, dia levelnya bukan level Indonesia, dia level dunia. Ingat saya cerita bagaimana kedekatan Internasional. dia, internasional kedekatan dia dengan Clinton, gitu ya. Iya. Pada Mhm. di eranya Clinton tuh mereka sangat dekat dan mereka kalau orang Jawa bisa berurusan ke Gedung Putih lah, gitu saking kedekatannya. Jadi kan kalibernya Dekat. internasional dan luar biasanya mereka ini sudah ngerti kalau si bukan ngerti ya sebenarnya mereka sudah menjalin hubungan dengan Clinton itu sejak masih jadi Jaksa Agung di Arkansas ya ya dia Iya, kemudian dan jadi James masih kuliah di sana ketika ya itu. ya jadi makanya kemudian Arkansas Connection kalau gitu di Amerika disebutnya ya jadi Mhm, level betul. Gedung Putih aja bisa mereka tembus apalagi kalau cuma Istana Merdeka jadi saya kira mungkin kalau di antara para Taipan-Taipan yang ada sekarang dia adalah yang paling senior ya Mbak Agi ya yang kalau Mhm, dulu mungkin Lim Sulyong zamannya Pak Harto yang punya akses langsung ke sana kan Lim Sulyong gitu. Sementara kalau betul. sekarang ini di bawah Lim Sulyong tentu sekarang yang memang yang paling senior adalah Muhtar Yadi. Jadi Mhm. eh, ini sekali lagi kita ngomonginnya ini nggak ada narasi soal benci senang atau tidak, tapi kita mendeskripsikan saja Iya, situasinya ya. Kita iya. tidak memberikan judgement, itu fakta-fakta yang harus kita pahami bahwa mereka ini ya sebagai pebisnis mereka pasti akan tahu kemana kemana arah perubahan politik bahkan dengan kekuatan ekonomi mereka kekuatan finansial mereka mereka bisa menentukan arah politik itu kemana siapa yang akan jadi pemenang pilpres siapa yang akan jadi pemenang kepala kepala daerah kan ada di level-level daerah seperti di Lampung dan sebagainya itu ada satu perusahaan misalnya siapa itu sebut saya lupa Gula. gula ya Mhm. perusahaan gula di sana nama nama anunya saya agak lupa tapi dia bisa menguasai siapa yang menjadi gubernur, siapa yang jadi bupati, wali kota, dan Iya. bisa menentukan di level daerah, levelnya itu seperti itu sekarang sudah ada. Mhm. Apalagi di level Mhm. nasional sama saja seperti itu. Gitu. Iya. Iya kurang lebih posisi dari eh, Lipo Group ya. Jadi Dato Sri Tahir ini kan menikah dengan anak apa Anak tertuanya saudara ya, perempuan, ya tertua saudara ya Mbak. perempuan dari Hmm. betul saudara perempuan dari James Riyadi begitu. Nah, jadi memang sangat dekat dan sementara yang satunya ini Lipo Group, yang satunya Maya pada Group. Hmm. Kalau kita melihat kedekatannya mungkin sekarang bisa antara James Riyadi atau keluarga Riyadi ini Hmm. dengan seperti dikatakan Mas Hersu tadi, begitu dengan Clinton pada waktu itu begitu Hmm. atau dengan orang Demokrat lah ya Hmm. dikatakan demikian Partai Demokrat di Amerika. Amerika Hmm. hampir sama dengan Hari Tanu Sudibyo saat ini Konglo kita Oh iya juga ya yang dengan ya yang dengan sedang Trump ya. Trump.
Ya, bagaimana Haritanu ini pada saat perayaan kemenangan Trump, dia menjadi tamu eksklusif di situ, salah satu yang kalangan sangat terbatas, Hmm. yang kemudian makan malam apa dan sebagainya dengan Trump gitu, bercanda, berbincang apa dan dengan sangat dekat gitu. Nah, ini memang memperlihatkan peta dari Yes. konglomerat atau taipan di Indonesia bagaimana Prabowo. Prabowo mungkin lebih dekat kepada Haritanu karena Haritanu ini sebetulnya pendukung Prabowo, tapi pada saat 2024 Hmm. mulai dari 2022, 2023 dia mendapatkan tekanan lah dari rezim Jokowi Hmm. sehingga kemudian dia tidak bisa dengan ketika itu Jokowi belum mendukung Prabowo begitu ya dan Gibran belum ditetapkan sebagai cawapresnya Prabowo sehingga kemudian Haritanu ini mendukung Jokowi begitu dan ketika itu dukungan Jokowi masih kepada PDIP kepada capres Ganjar sehingga kemudian dia bergabung lah dengan PDIP dan ternyata kemudian Jokowi terjadi perubahan yang sangat besar akhirnya Jokowi mendukung Prabowo karena Ya, ada ya, Gibran di situ jadi memang seperti itu dan ya. Pak Prabowo saat ini kalau kita melihat Mas Hersu terhadap apa kebijakan terhadap oligarki ini salah satunya dengan menurut laporan dari Kementerian Kehutanan dari Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan pada masa pemerintahan Prabowo ini sudah sekitar 1,5 juta hektar lahan hutan yang itu kemudian diambil mungkin terkait dengan illegal logging Satgas PKH terkait itu ya yang dengan dilakukan ya. ya dilakukan oleh Satgas PKH Satgas PKH yang dibentuk. Jadi ya petanya seperti itu. Tapi kita lihat juga Mas Ersu ada kemungkinan salah satunya mungkin yang bersifat kesehatan. Kita tahu ya Lipo Group ini kan memiliki Rumah sakit, jaringan Tungkol. rumah sakit besar, Hmm. ya. Hmm. Dan kemudian Mayapada ini juga memiliki Rumah sakit juga besar rumah ya. sakit Mayapada juga yang jaringan besar. Dua-duanya ini jaringan sangat besar yang mereka banyak mengakuisisi Yes. rumah sakit Hmm. kecil di Indonesia yang kemudian menjadi grup mereka. Nah, kita pada pekan yang lalu dihadapkan pada dua fakta, yaitu bagaimana Dato Sri Tahir ini berkunjung ke rumah Jokowi, dia tidak bersedia mengungkapkan apa yang mereka diskusikan. Hmm. Dia justru ketika ditanya soal museum yang dibangunnya di Solo, dia mengatakan oh ya dia baru antusias, tapi percakapan dengan Jokowi tidak dia ungkap. Dia hanya mengatakan bahwa museum tersebut berhubungan dengan dia yang orang Solo asli. Dia mengatakan kalau yang lain-lain kan mungkin dari Sukoharjo, mungkin dari Boyolali. Kalau saya Solo asli, dia mengatakan seperti itu. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, lagi dan lagi seperti yang sudah kita lihat dari cuplikan video tersebut, yang dimana banyak beberapa orang yang masih heboh tentang fisik Jokowi yang masih berubah drastis. Dan di sini juga teman-teman ya, ada dari seorang atau termasuk 9 naga atau bisa dibilang Sowan itu dia katakan bahwa Tanda Mulyono itu masih berkuasa. Nah, teman-teman di sini tanda pertanyaan yang sudah kita lihat dan sudah terjadi sampai sekarang karena banyak juga ya komentar-komentar atau pandangan tentang Jokowi terhadap publik tersebut itu mereka mengatakan bahwa Jokowi itu ingin menguasai dan bahwa Jokowi itu ingin mengambil semua apa yang mungkin dia inginkan di sini ya teman-teman ya. Nah teman-teman ini salah satu pertanyaan ya dari beberapa pihak dan dari beberapa orang-orang juga yang sudah melihat dan sudah mendengar tentang apa yang disampaikan oleh 9 naga Sowan ini tentang Mulyono ini masih berkuasa. Nah, apakah ini juga sudah terjadi dan apakah ini akan terjadi ya teman-teman? Itu salah satu pertanyaan. Karena kita lihat sekarang bukan masalah berkuasanya tetapi sekarang orang-orang sibuk untuk mencari dan memecahkan masalah tersebut ya. Nah, ini ada komentar dari netizen yang mengatakan bahwa tentang sumpah pocong aja, berani nggak si Mulyono jadi tantang anaknya si Samsul itu untuk sumpah pocong tentang Fufu Fafa Izaza SMA-nya.
Di politik, dunia akan berubah moral, etika Islam akan menjadi panutan secara global. Begitu juga oligarki yang bertahun-tahun di Indonesia akan mulai terkikis. Daerah tidak bisa lagi mutlak patuh pada pusat. Yakinlah ini buat Allah. Jokowi lagi, Jokowi lagi. Kok geting aku ya. Gimana nggak berubah, disumpahin rakyat dan pengkhianat negara harusnya kepala itu. Kok kayak pemeran kungfu Hustin yang pakai jurusan ketat. Jangan-jangan palsu juga orangnya, semoga mengutuk. Sepertinya penyebab kepala Jokowi jadi pelontos ini akibat kebanyakan mikir bagaimana cara jitu memenjarakan RRT dan orang-orang yang kritis terhadap kebohongannya. Kalau mereka pengkritis itu diurung, amanlah untuk berkuasa absolut kembali. Akan tetapi trik dan upaya itu selalu mentok jika terlalu teruskan untuk dipaksakan. Atau itu sangat membahayakan, ya bisa jadi bumerang jadi dirinya sendiri. Karena tergembok pada dia sendiri. Kalau kuncinya diserahkan, maka habislah dan selesailah sudah harapan. Bahkan bisa menghancurkan ya teman-teman ya, dan memusnahkan dirinya dan keluarganya. Ayo teman-teman, cari data yang akurat untuk diungkapkan di publik. Mungkin sudah banyak mendoakannya. Apa yang harus dibenahi agar Indonesia boleh maju seperti negara yang lain sudah jauh melejit? Ya bagaimana maju kalau masih dibahas-bahas sampai sekarang ya teman-teman. Masalah satu aja belum tuntas ya, apalagi kalau mau maju begini-gini aja ya. Kau bilang nggak tuh, semoga kena sama kura kudis yang sangat bos. Jokowi kan Cina, ya jelaslah merusak negeri ini Jokowi. Apapun aktingnya Jokowi seujung kuku pun saya tidak percaya, karena jiwa PKI pasti pembohong besar. Ya itulah teman-teman ya. Mereka bawa-bawa PKI karena ada juga kesalahan yang sudah mereka lihat lah sebelum-sebelumnya. Berhatilah pilih sembako dan amplop di pemilu. Berhentilah menjual masa depan bangsa, anak dan cucu kita. Musyrik nanti setan atau jinnya nuntut baik loh. Mungkin yang biasa kita lihat bukan wajah asli alias palsu atau topeng. Sekarang baru wajah aslinya alias topeng sudah dilepas. Kendi di kain juga ya. Kalau bawahan hanya bicara tanpa ada aksi untuk apa? Itulah yang dinamai politik kotor. Politik untuk menipu rakyat, bicara bongkar ini bongkar itu, tapi ujung-ujungnya tetap seakan tidak ada kejadian apa-apa ya. Jadi sudahlah Bu, harus jangan bela Wo lagi, Wo dan Wi itu satu grup, satu tujuan juga. Oh Wi ya teman-teman ya, ada-ada aja ya netizen mengomentari seperti ini. Nah, ini postingan yang bohong, fitnahnya bisa dipercaya benar-benar asli. Besok-besok bikin yang lebih mantap ngibulnya, Mak. Oke, teman-teman bagaimana juga tanggapan teman-teman tentang seperti yang sudah kita lihat, baik itu dari cuplikan dan baik juga itu komentar netizen. Apakah teman-teman juga setuju atau tidak? Silakan isi komentar di bawah kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI harga mati.